Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok KKN 13 Unisula periode yang ke-12. Di sini kami akan menjelaskan terkait 5M. Mungkin teman-teman semuanya sudah tidak asing lagi mengenai istilah 5M ini. Namun, tidak ada salahnya jika saling mengingatkan tentang kebaikan ya teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. 5M itu apa ya teman-teman? 5M itu ada beberapa, misalnya mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, kemudian menjauhi kerumunan, kemudian menjaga jarak, dan juga mengurangi mobilitas. Kita masuk ke M yang pertama, yaitu mencuci tangan. Kenapa sih kita harus mencuci tangan, teman-teman? Alasan yang pertama, itu Islam mengajarkan kita semua untuk cinta kebersihan. Nah, jadi Islam itu sebenarnya sudah mengajarkan kita dan menganjurkan kita untuk selalu cinta dengan kebersihan. Buktinya apa? Buktinya ini terdapat pada hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi Al-Islamu nadhifun fatanadzabu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Yang artinya agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Jadi teman-teman, di sini sudah sangat jelas. Jika kita ingin masuk surga, maka kita harus menjadi suci. Salah satu menjadi suci adalah dengan cara menjaga kebersihan kita. Kemudian hadis yang kedua, mungkin ini teman-teman tidak asing lagi. At-thaharu syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Maka jika kita mau menjadi orang yang beriman, maka salah satu caranya kita meningkatkan kebersihan kita, baik kebersihan tubuh maupun kebersihan iman kita. Kemudian untuk alasan yang kedua adalah untuk menghindari terpapar oleh virus corona melalui droplet yang hinggap di atas permukaan benda mati, misalnya gagang pintu WC umum, kotak amal masjid, dan juga memegang bangku umum. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang masih bingung apa sih droplet itu. Jadi, untuk droplet itu adalah tetesan cairan yang mengandung virus yang berasal dari mulut atau hidung si penderita yang dikeluarkan melalui batuk, bersin, tertawa, bernyanyi, bernapas, dan juga berbicara. Nah, jadi teman-teman pastinya tidak ingin terpapar oleh virus corona kan? Jadi, kalau tidak mau terpapar oleh virus corona, kalian harus sering-sering mencuci tangan. Ya teman-teman. Jadi, semakin sering kalian mencuci tangan, kalian akan bersih dan insya Allah kalian juga akan bebas dari virus corona itu. Nah, ini cara mencuci tangan menurut Kemenkes, teman-teman. Caranya bagaimana? Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air bersih dan juga mengalir. Jadi, gunakanlah air yang bersih, jangan air yang kotor yang sudah digunakan sebelumnya. Kemudian dan juga gunakanlah air yang mengalir, jangan menggunakan air yang mengendap. Kita tidak tahu di sana apakah sudah ada kuman atau tidak. Untuk yang kedua, ambil sabun lalu tuang di telapak tangan. Jadi, jika kalian sudah basahi seluruh bagian tangan, kemudian ambil sabun lalu tuang di telapak tangan. Dan yang ketiga, gosok sabun ke telapak punggung tangan dan sela-sela jari. Jadi, bagian telapak punggung dan
sela-sela jari itu dibersihkan sampai benar-benar bersih. Kemudian cara yang keempat, bersihkan bagian bawah kuku. Jadi jangan hanya sela-sela saja, sela-sela jari saja. Jadi di bagian bawah kuku juga harus dibersihkan. Kemudian cara yang kelima, bilas tangan dengan air mengalir dan bersih. Dan yang terakhir, keringkan dengan handuk atau tisu atau keringkan dengan cara diangin-anginkan saja. Kemudian, kapan harus mencuci tangan, teman-teman? Kita itu sebenarnya mencuci tangan itu harus sering mungkin pada masa pandemi ini. Nah, namun ada beberapa yang benar-benar wajib kita mencuci tangan. Yang pertama, sebelum, selama, dan setelah menyiapkan makanan. Kemudian, sebelum dan sudah makan. Kemudian, sebelum dan sudah merawat seseorang di rumah yang sakit, muntah atau diare. Kemudian, sebelum dan sudah merawat luka. Kemudian, setelah menggunakan toilet. Kemudian, setelah mengganti popok atau membersihkan anak yang telah menggunakan toilet. Kemudian, setelah membuang ingus, batuk, atau bersin. Kemudian, setelah menyentuh hewan, pakan ternak atau kotoran hewan. Kemudian, setelah memberi makan hewan atau cemilan hewan peliharaan. Dan yang terakhir, setelah menyentuh sampah. Itulah beberapa contoh-contoh kapan saja kita harus mencuci tangan. Namun semakin sering kita mencuci tangan, maka insya Allah semakin baik kita tidak terpapar oleh virus corona. Kemudian, bagaimana ya jika pada saat itu tidak ada tempat mencuci tangan, teman-teman? Jadi di sini ada alternatif. Atau alternatifnya apa? Yaitu menggunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60-70%. Jadi jangan menggunakan alkohol yang di bawah 60% karena belum mempan dalam membasmi virus corona. Nah, di sini ada beberapa waktu dan juga kapan kita harus menggunakan alternatif hand sanitizer ini. Yang pertama, sebelum menyentuh mata, hidung atau mulut Anda. Kemudian sebelum menyentuh muka Anda, kemudian memasuki dan meninggalkan tempat umum, kemudian menyentuh barang atau permukaan yang mungkin sering disentuh orang lain seperti gagang pintu, meja, pom bensin, kereta belanja, atau layar kasir elektronik. Nah, itulah beberapa kapan saja kita menggunakan hand sanitizer. Namun, diingat lagi ya kawan-kawan, lebih sering kita mencuci tangan, lebih sering kita menggunakan hand sanitizer itu lebih baik. Dan insya Allah akan lebih yakin lagi kita tidak terpapar oleh virus corona itu. Nah, di sini untuk M yang kedua yaitu menggunakan masker, teman-teman. Nah, caranya bagaimana ya menggunakan masker yang tepat dan benar? Itu sebelum memasang masker, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan juga sabun selama minimal 20 detik. Nah, di sini juga kita sebelum memakai masker harus cuci tangan dulu minimal 20 detik, teman-teman. Nah, itu minimal waktu untuk membersihkan tangan kita agar benar-benar bersih, teman-teman. Kemudian bila tidak tersedia air mengalir, gunakan cairan pembersih tangan dengan kandungan alkohol minimal 60%. Jadi lebih baik kita mencuci tangan. Tapi jika tidak ada tempat mencuci tangan, boleh kita menggunakan alkohol minimal kandungannya yaitu 60%. Kemudian pasang masker hingga menutupi hidung, mulut sampai dagu. Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kemudian jangan membuka dan menutup masker berulang-ulang saat sedang digunakan. Jangan menyentuh masker bila tersentuh. Cuci tangan dengan memakai sabun dan air mengalir selama 20 detik. Atau bila tidak ada, gunakan cairan pembersih tangan dengan kandungan alkohol minimal 60%. Jadi jangan sembarangan, teman-teman. Kita membuka, kemudian menutup, membuka, menutup lagi masker kita berulang-ulang tanpa mencuci tangan sebelumnya. Tidak baik karena kita tidak tahu apakah tangan kita itu bersih atau tidak, teman-teman. Kemudian ganti masker yang sudah basah atau lembab dengan menggunakan masker baru. Masker medis hanya boleh digunakan sekali
masker kain dapat digunakan berulang kali setelah dicuci dengan air bersih dan juga deterjen. Nah, banyak kita lihat teman-teman atau masyarakat di luar sana yang menggunakan masker medis. Hanya masker medis itu digunakan lebih dari satu kali, padahal anjurannya itu hanya satu kali, teman-teman. Bahkan mereka padahal sudah menggunakan maskernya setelah berwudu, sudah lembab, sudah basah, tapi keesokan harinya digunakan lagi. Itu tidak benar ya, teman-teman. Jadi untuk masker medis itu hanya digunakan satu kali ya. Kemudian cara membuka masker itu adalah dengan melepaskan dari belakang, teman-teman. Jangan menyentuh bagian depan masker. Buang saja masker sekali pakai di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, segera cuci dengan deterjen lalu dikeringkan. Nah, jadi untuk masker kain di sini boleh digunakan keesokan harinya, namun sebelum digunakan harus dicuci terlebih dahulu sampai bersih, lalu dikeringkan ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sana sudah pernah mendengar istilah masker scuba ya. Namun pemerintah telah melarang kita menggunakan masker scuba. Kenapa demikian? Karena masker scuba ini hanya satu lapis ya. Yang benar itu adalah menggunakan masker medis dengan 3 lapis. Nah, lapisan-lapisan ini itu apa saja? Jadi lapisan yang pertama atau lapisan yang paling dalam itu berfungsi untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut. Kemudian untuk lapisan yang kedua atau lapisan tengah itu berfungsi sebagai filter kuman. Kemudian untuk lapisan yang ketiga atau yang paling luar itu berfungsi untuk menahan air, melindungi lapisan yang ada di dalamnya. Kemudian untuk alasan pelarangannya yang kedua adalah menggunakan bahan neopren. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki kemampuan mengeluarkan partikel kecil, dan yang terakhir tidak memberikan ruang bagi bibir ketika berbicara. Nah, di sini ada contoh-contoh penggunaan masker yang salah. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Nah, di sini ada salah satunya adalah masker tidak menutupi area dagu. Nah, jadi dagunya di sini tidak tertutup dengan rapat. Nah, jadi ini salah ya teman-teman. Kemudian masker melorot di bawah hidung dan hanya melindungi bagian mulut. Ini yang tertutup oleh masker itu hanya mulut saja, hidungnya masih terbuka lebar nih teman-teman. Ini juga salah ya. Nah, ini juga salah teman-teman, karena maskernya terlalu longgar. Jadi masker yang bagus itu harus rapat, tidak ada sela-sela. Nah, ini masker sudah menutup dagu, tapi bagian atasnya hanya tercantol di hidung saja. Nah, ini sedikit sekali yang tercantol di bagian hidungnya, tidak semuanya. Nah, ini juga yang paling salah nih teman-teman. Ini maskernya melorot di bawah hidung dan hanya melindungi bagian mulut. Nah, ini juga paling salah ini. Jadi ini contoh-contoh cara penggunaan masker yang salah ini yang tidak boleh ditiru oleh teman-teman semuanya ya. Nah, ini cara penggunaan masker yang benar ya teman-teman. Menggunakan masker kain di luar, kemudian di dalamnya itu menggunakan masker medis. Ini cara penggunaan masker yang terbaru ya teman-teman. Nah, ini alasan penggunaan label masker. Ada sebuah praktisi kesehatan dari Dr. Andi Komini Takdir, spesialis penyakit dalam, itu menyarankan masker medis sebagai duluan. Dalam artian, posisinya di lapisan paling dalam. Kenapa masker medis yang duluan? Karena masker medis itu memiliki lekukan yang akan menekan supaya lebih fit. Nah, jadi pada masker medis itu ada sebuah lekukan seperti kawat, itu berfungsi untuk menekan agar lebih fit, agar lebih erat menyesuaikan dengan
bagian wajah kita. Jadinya tidak ada sela-sela atau rongga-rongga virus itu masuk ke dalam hidung ataupun mulut kita. Kemudian penggunaan masker double bisa meningkatkan kemampuan filtrasi dengan sifat varian baru yang diyakini lebih mudah menular. Dua lapisan masker akan meningkatkan proteksi. Nah, kita ketahui bersama ada varian baru untuk virus corona ini seperti varian Delta. Ini sudah heboh di media maya yang mana mengatakan bahwa varian Delta ini akan lebih mudah menyebar kepada masyarakat. Nah, jadi gunakanlah masker double, yang mana maskernya itu terdiri di dua, itu masker medis dan juga masker kain. Yang mana masker medis dipakai di bagian dalam, kemudian di luarnya itu dipakai masker kain ya teman-teman. Nah, ini untuk efek proteksinya naik dari 60 sampai 80, naik menjadi 90% ya teman-teman. Nah, ini untuk M yang ketiga itu menjaga jarak. Nah, kenapa sih kita harus menjaga jarak? Jadi, untuk menjaga jaraknya itu dengan orang lain minimal 1 meter. Tidak boleh kurang dari 1 meter ya teman-teman. Kemudian jangan jaraknya itu terlalu dekat. Kemungkinan seseorang dapat menghirup tetesan air dan hidung atau mulut yang biasa dikenal droplet orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Jika seorang itu bersin atau batuk, itu akan lebih cepat menular kepada orang yang ada di sebelahnya. Ini dilakukan untuk menghambat perkembangan virus corona yang sangat pesat. Jadi minimal kita menjaga jarak itu 1 meter, tidak boleh kurang dari 1 meter, karena kita tidak tahu apakah yang ada di sebelahnya itu terpapar virus corona atau tidak ya teman-teman. Itu sangat bahaya bagi kita jika kita terpapar oleh virus corona ini. Nah, ini contoh-contoh penerapan physical distancing yang ada di Indonesia. Salah satunya ini jaga jarak di tempat ibadah dengan menempel stiker silang. Kita lihat di masjid-masjid saat ini ada stiker-stiker silang di sana, di mana untuk stiker silang ini tidak boleh ditempati oleh jemaah masjid. Jadi itu harus jaga jarak pada saat melaksanakan sholat ibadah wajib. Kemudian tidak lama di tempat makan atau restoran. Jadi untuk peraturan terbaru di sini, orang makan di warteg atau di restoran itu maksimal 20 menit, tidak boleh lebih. Jadinya kita harus makan lebih cepat dan tidak boleh sambil main HP. Kemudian di sini adanya sistem work from home dan work from office di kantor dengan kapasitas maksimal 50%. Kemudian membatasi jumlah pengunjung mal atau supermarket maksimal dengan kapasitas maksimalnya 50% juga. Nah, di sini juga penting yang kita ketahui yaitu cara bersalaman di masyarakat ini. Yang pertama itu melambaikan tangan. Nah, melambaikan tangan ini saat bertemu seseorang adalah yang paling sering atau yang paling umum dilakukan. Cara ini merupakan salah satu cara untuk mengganti berjabat tangan karena tidak berpotensi dalam menyebarkan virus corona. Kemudian ada salam namaste di India. Ini serupa dengan menekap kedua tangan di dada sambil tubuh sedikit menepuk hormat. Kemudian ada salam siku. Untuk salam siku ini menggunakan siku, Anda dan orang lain dapat saling menggunakan siku masing-masing. Siku menjadi bagian tubuh yang akan sulit terjangkau oleh wajah, sehingga kecil kemungkinan menjadi media penyebaran virus corona. Kemudian yang terakhir itu adalah salam menutup di Jepang. Nah, cara melakukannya, pertama rapatkan kaki dan berdiri tegak. Posisi tangan lurus di samping badan.
Tangan dilekatkan di depan badan dengan posisi berpegangan seperti posisi tangan pada saat ibadah sholat, namun lebih ke bawah. Lalu, khusus untuk menyapa hello, membungkuklah dengan kemiringan sekitar 15 derajat. Pada saat menunjuk, mata harus menghadap ke bawah, tidak boleh melihat memberi salam. Jadi tidak boleh kita saling menatap mata, jadi kita itu ajak menunjuk ke bawah, melihat ke bawah. Terakhir, tegakkanlah kembali badan kita. Nah, ini untuk contoh-contoh bersalaman yang saya jelaskan tadi. Ini contoh salam namaste, ini salam lambaikan tangan, ini salam menutup dari Jepang, dan ini contoh dari salam siku ya teman-teman. Untuk yang keempat, yang keempat itu menjauhi kerumunan. Nah, jadi di masa saat ini kita semua diminta untuk menjauhi kerumunan yang berada di luar rumah. Semakin banyak dan semakin sering kita bertemu dengan orang lain, kemungkinan besar terinfeksi virus corona. Hindari berkumpul dengan teman atau keluarga, termasuk berkunjung atau bersilaturahmi, tatap muka dan menunda kegiatan bersama. Karena lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko terpapar lebih besar. Jadi mungkin pada saat Idul Fitri yang ingin sekali bersilaturahmi dengan keluarganya, pada masa pandemi seperti ini hindarilah berkumpul terlebih dahulu untuk melindungi kita sendiri maupun keluarga yang akan kita kunjungi. Nah, ini contoh-contoh di mana sering terjadinya kerumunan. Yang pertama adalah pasar, kemudian ini stasiun, dan yang terakhir ini adalah tempat wisata. Tempat wisata inilah sering sekali kita jumpai banyak orang yang tidak menerapkan physical distancing, dan juga jarang kita lihat orang memakai masker pada berwisata seperti ini. Nah, ini dia untuk tempat berkumpul. Selanjutnya adalah tempat vaksin, di mana orang sebenarnya ingin menerapkan kewajiban mereka untuk melaksanakan vaksin agar lebih rendahnya risikonya untuk terkena virus corona. Namun karena mereka tidak menerapkan prokes dengan baik dan benar, itu malah nanti akan membuat klaster baru. Kita lihat di gambar ini, mereka untuk jaraknya saja sangat kurang dari 1 meter teman-teman. Ini sangat dekat dan kemungkinan besar bisa menjadi klaster baru teman-teman. Ini jangan diikuti ya teman-teman. Untuk yang terakhir, untuk yang terakhir itu yaitu mengurangi mobilitas. Nah, pengertiannya, bila tidak ada teman-teman yang mendesak, tetaplah untuk berada di dalam rumah. Meski tubuh kita dalam keadaan sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu teman-teman saat pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Jadi jika tidak ada teman-teman yang mendesak, hujan, darurat, maka lebih baik kita berdiam diri di rumah di masa pandemi ini, karena kita tidak tahu apakah mungkin saja pada saat kita pergi keluar rumah itu yang keadaan sehat, namun nanti pada saat pulang belum tentu kita malah sehatnya COVID. Menurut Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2020 dalam jurnal mengatakan untuk sementara waktu sebaiknya tetap di rumah dan melaksanakan ibadah di rumah. Nah, alternatifnya jika memang itu harus melaksanakan suatu pertemuan penting, urgent, darurat, maka ada alternatif di sini teman-teman, yaitu menggunakan Zoom dan juga menggunakan Google Meet. Nah, untuk Zoom merupakan aplikasi komunikasi menggunakan video
dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan tatap muka secara jarak jauh dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Zoom ini didirikan oleh Eric Yuan yang saat ini menjadi CEO Zoom pada tahun 2011. Nah, mungkin untuk pendidikan pada masa pandemi di Indonesia ini sangat sering sekali kita lihat para pelajar maupun mahasiswa menggunakan proses pembelajarannya menggunakan Zoom, teman-teman. Kemudian untuk alternatif yang kedua itu menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet ini adalah produk dari Google yang merupakan layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini adalah salah satu dari dua aplikasi yang merupakan versi baru dari versi terdahulunya, yaitu Google Hangouts dan Google Chat. Nah, ini diluncurkan pada tahun 2017. Ini contoh dari orang-orang yang melaksanakan kegiatan menggunakan aplikasi Zoom dan juga Google Meet. Yang kiri ini adalah menggunakan aplikasi Zoom dan yang kanan ini adalah menggunakan aplikasi Google Meeting. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.